Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Haleluya ya, semangat ya. Haleluya, puji Tuhan, pagi ini kita bisa datang di tempat ini dengan tubuh yang sehat, cuaca yang cerah ya, semuanya dalam kondisi yang baik ya. Amin, semuanya karena anugerah Tuhan ya. Dan saya percaya banyak tantangan, banyak masalah, tapi Tuhan tetaplah baik bagi kita. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan memberikan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin, haleluya. Mari kita imani pujian ini dan patut kita bersyukur karena hanya dialah satu-satunya Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Padamu sebab Engkau yang mengasihiku, Kau carikan hidup ini lebih indah dan lebih Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari awal dengan sungguh katakan, dari yang telah ku pinta. Amin. Lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan bahwa tidak ada yang dapat mengukur kebaikan Tuhan. Amin. Bahkan menghitungnya pun kita tidak mampu. Haleluya. Haleluya. Kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yang Kau berikan, haleluya. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku
bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Mari jemaat, ucapkan syukur kepada Tuhan, karena kita hidup oleh karena kasih-Nya. Kita hidup oleh karena kebaikan-Nya. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ya, di dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan segala-galanya. Sejauh kita mau bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tangannya tidak kurang panjang, senantiasa menuntun kita, menopang kita, memberikan kekuatan pada kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Katakan bersyukur, ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Engkau memberi hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu. Haleluya.
Seringkali kami mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan yang tetap baik bagi kita, baik bagi saya, baik bagi Bapak Ibu, baik bagi semuanya. Karena itu karakter Tuhan. Haleluya. Tidak dapat menyangkal dirinya. Dialah kasih yang sesungguhnya. Kasih kita apa adanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah pujian yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini Bapa. Melalui ibarat ini Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Bapak, apapun keadaan kami Tuhan, Bapak selalu ada menyertai, menolong dan menopang kami Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadat kami pada pagi hari ini Bapa. Berkuasalah Bapa. Haleluya. Berdaulatlah atas kami. Amin. Berdaulatlah atas ruangan kami ini Bapa. Sehingga tidak ada celah sekecil apapun kuasa-kuasa kegelapan roh iblis yang ingin mengganggu kami, pikiran kami yang ingin mengintimidasi kami, memprovokasi kami, semuanya sudah kami patahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, berkuasalah Bapa. Biarlah Tuhan memberkati ibadah di tempat lain seperti Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan, bahkan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Allah yang luar biasa, bersama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu tetap berdiri ya, tetap semangat ya. Haleluya. Lalu kita memuji pujian sukacita yang kedua ini, saya minta Bapak Ibu berikan salam hangat, berikan senyuman yang terbaik kanan kiri Bapak Ibu ya. Haleluya. Kita tahu bahwa dalam hidup kita ada banyak masalah, ada banyak tantangan, tetapi Tuhan katakan supaya kita tetap teguh. Dan tema bulan ini adalah apa Bapak Ibu tema bulan ini? Jangan Jangan tawar khawatir. hati. Bapak Ibu tahu nggak supaya kita nggak tawar hati? Rahasianya apa? Karena apa? Ya, jawabannya hanya satu. Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Amin. Seluruh masalah beres kabeh. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Musik. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datang yang silih berganti. Biarkanlah
ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Semuanya beres kabeh. Haleluya. Banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku Banyak masalahnya. ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. ada Tuhan Yesus. Meskipun Hidupku banyak masalahnya. ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beres kabeh semuanya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Amin, beres kabeh Bapak Ibu. Amin. Amin. Yes, silakan duduk Bapak Ibu ya. Haleluya. Haleluya ya, semuanya beres kabeh, puji Tuhan. Baik, kita siap mendengarkan firman Tuhan ya. Haleluya. Jangan pernah kita menyerah, berputus asa, tetapi kita senantiasa bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati Menyembah, jangan pernah menyerah. Amin. Haleluya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Imani pujian ini Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi
saja. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh Kudus. Oh haleluya, syukur hanya bagi namamu, syukur hanya bagi namamu. Oh haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Allah sesembahan kami, Allah yang senantiasa menyertai dan senantiasa menolong kami berkali-kali. Dan bahkan Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan iman kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan, pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya pujian itu boleh menyenangkan hatimu, boleh menguatkan kami Tuhan. Amin. Sehingga kami tidak tawar hati, sehingga kami tidak putus asa di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Haleluya, kami mau haleluya diberkati oleh makanan rohani-Mu Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Yang mau dikerjakan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat kami Tuhan. Lewat firman yang sudah kami persiapkan, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Engkau yang punya kuasa Tuhan. Haleluya, itu kami berespon pada pagi hari. Inilah kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu Kau datang dalam hati kami Tuhan. Amin. Sehingga firman yang kami taburkan tidak sia-sia. Sehingga firman yang kami dengar tidak sia-sia. Namun kami rindu berbuah bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Segala kuasa-kuasa roh-roh ngantuk, roh-roh tidak dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Roh-roh yang tidak mau berkonsentrasi, roh-roh ngomong sendiri semua disingkirkan dari semua. Tidak sedikit pun kami izinkan siasat iblis, kuasa-kuasa setan itu mengganggu hati, jiwa dan pikiran kami. Haleluya. Biarlah Engkau yang berotoritas Tuhan, Kau berkati. Anak sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu, guru sekolah minggu kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami boleh semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu, bertumbuh semakin setia. Haleluya, memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, demikian juga gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan berkarya, Kau berkati mereka. Amin. Saudara-saudari kami yang saat ini karena kesibukan mereka, karena bekerja, karena kelemahan tubuh atau berbagai macam alasan mereka tidak datang beribadah Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan. Engkau lawat mereka juga Tuhan. Kau ingatkan bahwa hidup yang kami hidupi itu semua karena Engkau Tuhan. Amin. Agar kami Tuhan tidak sombong, tidak tinggi hati, agar sadar kami Tuhan bahwa hidup ini adalah itu anugerah yang daripada Engkau. Amin. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Abdi bersama tim Praise and Worship, luar biasa. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini Tuhan izinkan kita bersama-sama boleh ada di tempat ini. Jadi ini adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita masih sehat, walaupun mungkin sempat kita mengalami kelemahan tubuh, tapi oleh pertolongan Tuhan kita boleh disehatkan kembali. Jadi saya sekali lagi menyapa, selamat pagi. Minggu ini adalah minggu menjelang memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, kita minggu depan akan sama-sama, bukan minggu depan, hari Jumat ya. Jumat nanti kita akan bersama-sama beribadah di tempat ini adalah ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, yaitu ibadah Jumat Agung. Jadi kalau ada teman-teman, rekan-rekan yang Bapak Ibu kenal, mari ajak kita sama-sama beribadah. Karena penting sekali di saat-saat ini kita perlu yang namanya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, Dia adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Jadi minggu depan hari Jumat kita
akan beribadah di tempat ini, jamnya jam sama ya, jam 8.30 ibadah Jumat Agung. Udah itu nanti hari Minggu kita melakukan ibadah Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nanti bulan Mei kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ngomong rentetan peristiwa, kalau saudara-saudara kita orang Katolik, dia sudah dari bulan lalu dia memperingati dengan Rebo Abu, dan bahkan hari ini kita peringati dengan Minggu Palma. Jadi kalau saudara-saudari kita di Katolik, Minggu Palma hari ini dia berpuasa. Dia berpuasa sampai hari Jumat, waktu hari penyaliban Tuhan Yesus. Jadi Minggu Palma, kebanyakan saudara-saudari kita, saya jadi ingat saudara ipar saya adalah orang Katolik. Kalau pas Minggu Palma, dia akan pasang daun palem di depan pintunya sebagai tanda penghormatan, memperingati bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Dia mengalami proses itu. Jadi kalau zaman-zaman sekarang mungkin, ya tahu ya anak-anak remaja atau anak muda pernah dengar namanya Minggu Palma? Ya, kalau orang-orang Protestan mungkin jarang dengar, tapi kalau orang-orang Katolik ini adalah minggu yang sungguh luar biasa, menjalani minggu-minggu perjalanan salib yang sungguh sangat luar biasa. Jadi itu kejadiannya di dalam Matius ya. Bagaimana Tuhan Yesus sebelum dia disalib, dia naik keledai. Dia naik keledai, dan waktu dia naik keledai, dia dilulukan. Jadi sejarah Minggu Palma berasal dari peristiwa dalam kitab suci ketika Yesus Kristus datang ke Yerusalem untuk memenuhi nubuat tentang Mesias yang dijanjikan seperti tercatat dalam Injil Matius 21 ayat 8. Saya bacakan. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu sekilas kita mengenang minggu ini. Bagaimana sebenarnya ibadah minggu-minggu Paskah ini, minggu-minggu menjelang penyaliban Tuhan Yesus itu lebih penting daripada perayaan-perayaan Natal. Itu lebih penting dari perayaan Natal. Jadi kalau orang merayakan Natal kan kelahiran Tuhan Yesus, gegap gempita, dia persiapkan semua dengan makanan enak, baju baru, bahkan rumahnya dicat, dibersihin. Tapi pas Paskah, enteng saja dia tidak ikut beribadah. Ya, banyak daripada kita menganggap remeh, apalagi zaman-zaman sekarang. Kita menganggap, nanti aja Paskah, pas Paskah aja. Padahal Jumat Agung itu lebih penting. Memang semua ibadah itu penting dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang membiasakan diri dengan hal-hal itu. Jadi sekilas itu informasi hari ini Minggu Palma. Jadi hari Jumat nanti ada ibadah Jumat Agung di sini disertai dengan perjamuan kudus. Nanti pas ibadah hari Jumat kita sama-sama memperingati bagaimana Tuhan Yesus disalib. Kita sama-sama datang berdoa di sini bersama-sama memuji menyembah Dia. Tentunya dalam peristiwa salib Tuhan Yesus kita memakai baju yang gelap, bukan baju yang mentereng ya. Jadi tema kita bulan April masih berbicara tentang jangan tawar hati. Itu kita ambil di dalam kitab Yosua. Ya, kitab Yosua, minta tolong Mas Anton baca sekali lagi Yosua 1 ayat 9. Ya, kitab Yosua 1 ayat 9, apa kata firman Tuhan?
Yosua 1 ayat 9. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu, dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. janganlah kecut dan tawar hati, Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi tema kita bulan April berbicara jangan tawar hati, janganlah engkau takut, dan jangan engkau takut itu diulang di dalam Yosua 1 sampai 3 kali kepada Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa. Tetapi Yosua masih ragu memimpin bangsa Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk, sehingga satu generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu mati semua. Yang tinggal hidup cuma Yosua sama Kaleb, termasuk Musa, karena Musa ikut marah waktu bangsa Israel bersungut-sungut, waktu dia tidak mendapat air. Jadi rupanya orang ngomel, bersungut-sungut, keras kepala, itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sehingga generasi pertama yang dipimpin oleh Musa itu tidak ada satupun masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sehingga Tuhan berbicara kepada Yosua, janganlah engkau takut, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi janji penyertaan Tuhan sudah sangat jelas disampaikan kepada Yosua. Jangan tawar hati, berdirilah teguh. Dan itu firman itu masih, janji firman itu masih berlaku buat kita saat-saat ini. Di tengah-tengah permasalahan, di tengah-tengah ancaman, di tengah tantangan, Tuhan mengingatkan kita agar jangan tawar hati. Situasi saat ini yang sedang Bapak Ibu hadapin tidak gampang-gampang saja. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Indonesia gelap, Bali tidak baik-baik saja. Itu framing-framing yang disebarkan, intimidasi-intimidasi yang disebarkan oleh iblis, oleh kuasa-kuasa iblis. Karena kalau pikiran kita dicekoin dengan kata-kata yang negatif, akhirnya kita ikut terbawa dengan framing-framing yang negatif itu. Indonesia gelap, bayangin Indonesia gelap dibilang. Bali tidak baik-baik saja. Karena yang muncul beritanya adalah berita-berita turis berantem, turis tidak pakai helm. Mohon maaf, ada saudara-saudari kita dari Sumba, mohon saya nyebut suku, maaf ya, dari timur bikin ulah. Jadi Bali tidak baik-baik saja. Jadi framing beritanya berita buruk terus. Kalau seandainya buruk, kita tidak bisa beribadah di tempat ini. Benar gak? Kalau semuanya buruk, Bapak Ibu mungkin sudah diputus hubungan kerja. Ingat, Tuhan senantiasa menyertai kita. Sehingga firman-Nya berkata, janganlah tawar hati. Jangan tawar hati juga mempunyai makna berdiri teguh di dalam iman. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita. Berdiri teguh dalam iman, siap sedia, berjaga-jaga dan waspada selalu. Tidak kecut dan tidak bimbang, namun percaya. Mari kita lihat dari sisi lain, jangan tawar hati, artinya berdiri teguh dalam iman, itu kita lihat dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sama 14. Tolong Mas Anton. 1 Korintus 16 Ya. ayat 13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Bersikaplah sebagai apa?
laki-laki. dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oke, sekali lagi saya ulang, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam arti Tuhan tahu manusia itu lemah. Tidak ada yang sempurna. Banyak dari kita punya permasalahan, tapi firman Tuhan berkata, tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Itu ayat 14. Jadi jangan tawar hati, kita berdiri teguh dalam iman. Jangan gadaikan imanmu. Atau jangan sebagai seorang Kristen KTP. Jadi poin penting daripada firman ini dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Klik ya. Poin pentingnya adalah berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Seorang laki-laki gentleman. Ya, seorang laki-laki itu harusnya gentleman, bukan. Benar enggak tulisan chairman? Saya enggak ketemu tulisan chairman banyak sekali ya. Ya. Chairman kau, itu bahasa udah dari zaman dulu. Tapi kadang-kadang bahasa chairman kau, masa merokok aja tidak berani. Itu kadang-kadang dipakai bully-bulian ya, anak-anak remaja. Masa standing aja nggak berani kau, chairman kamu. Ya. Tapi di sini kita tidak berbicara tentang bully-membuli. Tapi teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki gentleman. Ya, laki-laki sejati gentleman. Ya, di dalam firman Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang kita sembah, di dalam kekristenan kita cuma mengenal dua jenis cuma laki-laki sama perempuan aja. Tidak ada yang diantara laki-laki dan perempuan. Makanya kita percaya Tuhan menciptakan cuma laki-laki dan perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Karena diciptakan dari tulang rusuk, dia lebih kuat daripada laki-laki. Kalau laki-laki, Adam diciptakan daripada debu tanah, tapi diisi embusan napas Allah. Jadi tubuh kita terdiri, ini tebu dari tanah, debu tanah. Jadi ada dua, ada jiwa dan roh. Tubuh jasmani perlu makanan jasmani, dibeliin nasi goreng, dibeliin sate, dibeliin babi guling, biar bertumbuh. Tapi makanan rohani kita, ya, harus diberi makanan juga. Ya, makanan rohani kita setiap hari Minggu sekali. Jadi bayangin, tubuh jasmani kita ini, tubuh yang kita ada ini terdiri dari dua, tubuh jasmani dan tubuh roh. Rohnya itu cuma dikasih makan hari Minggu doang, dan pas hari Minggu datang ke gereja ngantuk lagi. Gimana bisa kuat menghadapi masalah? Makanya firman Tuhan mengingatkan, jangan tawar hati, berdirilah teguh dalam iman, siap sedia, berjaga-jaga dan waspada selalu. Ya, kalau kita baca di Yosua itu, tadi ingat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berjaga-jagalah senantiasa. Jadi orang berjaga-jaga is to wakes. Tadi Mas Anton sempat ngobrol ke saya, tadi malam kan ada upacara purnama di lingkungan perumahan, dia jaga, bertugas sebagai pecalang. Ya, demikian juga dalam hidup kita harus waspada, berjaga-jaga, tidak kecut dan tidak bimbang, percaya. Tuhan sudah mengingatkan Yosua dan bangsa Israel yang dipimpinnya agar tetap kuat dan teguh kalau ingin menjadi pemenang dan menikmati janji-janji Tuhan. Jadi sifat pemberani dan tegas itu diperlukan zaman-zaman sekarang. Jadi berdirilah teguh sebagai laki-laki. Nah, sekarang karena hari ini adalah Minggu, bagaimana kita akan memasuki peringatan Jumat Agung. Mari kita lihat contoh-contoh
nama tokoh-tokoh Alkitab yang mempunyai iman yang teguh dan kuat di tengah-tengah tantangan kehidupan yang sedang dihadapi. Jadi berdirilah seperti laki-laki. Contohnya adalah yang pertama, Yesus Kristus teguh, kuat, taat, berjuang sampai mati tersalib di Kalvari. Mari kita lihat dalam Markus 14. Markus 14 Markus 14 ayat 43. ya. Waktu Yesus masih berbicara, Ini peristiwa waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Jadi berjuang dan tetap kuat berdoa di Taman Getsemani. Jadi mungkin mundur sedikit Mas Anton. Di dalam 14 ayat 10 ya. 14 ayat 10, Ya. berikutnya Yudas mengkhianati Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Yesus itu dikhianati oleh murid terbaiknya, bendaharanya sendiri. Ya, terus? Lalu pergilah Yudas Iskariot, Ya. salah seorang dari ke-12 murid itu, Ya. kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Ya, terus ayat 32 sekarang lanjut. Markus 14 ayat Ayat 32. 32. Ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu sampailah Tuhan Yesus ke suatu tempat yang namanya Getsemani, yaitu taman yang sungguh indah di mana Tuhan Yesus sering berdoa. Karena dia sebagai Tuhan, sebagai manusia, dia akan tahu dia akan ditangkap karena Yudas mengkhianati dia. Sehingga dia mengajak murid-murid pilihannya. Lanjut Mas Anton. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Ya. duduklah di sini sementara aku berdoa. Ya. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Dia membawa teman-temannya. Ia sangat takut dan gentar. Sangat takut dan gentar. Waktu Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, dia juga sebagai manusia dia punya perasaan takut. Terus? Lalu katanya kepada mereka, Ya. hatiku sangat sedih, Hatiku sangat sedih. seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya. Terus? Tinggallah di sini Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. dan berjaga-jagalah. Nah, sekarang firman Tuhan ini berbicara juga kepada kita. Tetaplah teguh dan kuat, jangan kau tawar hati, waspada, berjaga-jagalah. Lanjut Mas Anton. Ia maju sedikit, Ya, merebahkan diri ke tanah, ya, dan berdoa supaya Ya. sekiranya mungkin sekiranya mungkin, saat itu lalu daripadanya. ya, Katanya, ya Aba, ya Bapa, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. ya, Ambillah cawan ini daripadaku, oke, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, terus, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. ya, Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. oke, Roh memang penurut, tetapi daging lemah. oke, makasih Mas Anton. Jadi waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, dia datang kepada Tuhan, dia tahu sebagai manusia dia lemah, makanya dia datang berdoa dan mengingatkan teman-temannya agar tetap waspada, berjaga-jaga senantiasa. Sehingga Yesus merasa kuat, ada teman-temannya, ada murid-muridnya yang mendampingi dia. Jadi, tetapi luar biasanya Tuhan Yesus tetap teguh dan kuat. Di saat-saat dia mau disalib, mau ditangkap, imannya tidak tergoyahkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri adalah menjadi teladan teguh dan kuat berdiri dan tidak tawar hati sebelum dia disalib. Kita harus belajar di sini berjuang dan tetap kuat. Di saat engkau menghadapi tantangan hidup, di saat engkau tawar hati, di saat engkau mengalami kekhawatiran permasalahan, datang kepada Tuhan.
berdoa, berjaga-jaga. Berdoa, berjaga-jaga, senantiasa wakes. Kalau orang berjaga-jaga, begadang. Ya, melek kan? Orang berjaga-jaga itu melek. Dia berjuang agar tidak ngantuk dan tetap kuat. Waktu Tuhan Yesus berdoa, rupanya murid-muridnya itu terintimidasi oleh bagaimana kerasnya intimidasi iblis yang masuk melalui Yudas, sehingga murid-muridnya itu juga tidur waktu diajak berdoa. Ya, banyak orang-orang Kristen zaman-zaman sekarang di saat tantangan ekonomi global yang sedang melanda, dia maunya firman-firman yang baik saja, dia maunya yang enak-enak aja. Sehingga dia datang ke gereja, tidur, nyaman. Jadi peristiwa salib Kristus mengingatkan kita, Tuhan Yesus sendiri telah menjadi teladan, yaitu dia tidak tawar hati, tetap teguh, berdiri sebagai laki-laki. Walaupun dia dikhianati, tetapi dia tetap teguh dan tidak berpaling, karena dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Jadi mari di saat-saat ini ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Tapi dibanding dengan COVID, waktu corona, bensin mahal waktu itu, bisa kita beli. Telur bisa kita bagi-bagi sama-sama. Beras masih kita bisa beli. Rumah yang tadinya kita pikir kita harus jual, akhirnya tidak kita jual karena Tuhan ada bersama kita. Asal kita berespon baik dan benar. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia, taat dan jujur, Tuhan akan menyertai. Dan dia akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Gimana hebohnya dunia saat ini dengan global tarif? Kenapa Indonesia diberlakukan 32%? Karena pemerintah Indonesia memberlakukan tarif impor untuk barang-barang Amerika itu 64%. Kalau saya beli iPhone di Amerika masuk ke Indonesia itu kena 64%. Pajak barang mewah. Nah sekarang barang Indonesia yang mau dijual di Amerika kena 32%. Tapi saya bilang kenapa tidak baik-baik saat ini? Karena iblis cuma mau mengintimidasi seluruh orang-orang di dunia saat ini. Bayangin Amerika memberlakukan tarif yang sangat tinggi buat Cina, buat Singapura, buat Indonesia, Australia dan banyak negara-negara, tetapi Rusia 0%. Aneh enggak? Aneh. Terus akhirnya Vietnam waktu dia berlakukan tarif, utusan Vietnam datang, akhirnya Vietnam kena cuma 10% dan bahkan terakhir saya dengar bebas. Dan setelah akhirnya ribut-ribut, di Amerika banyak demo, di negara-negara yang lain banyak demo. Akhirnya pemberlakuan tarif sekarang dipospon, ditunda selama 90 hari. Kita tidak tahu apakah kita bergantung kepada ekonomi atau kita bergantung kepada Tuhan. Jadi mari di saat-saat ini firman Tuhan, tema kita adalah jangan tawar itu artinya penting sekali dalam hidup kita. Kita kalau sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, hidup benar, taat, jujur dan setia, dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Dia akan menjadi pembelamu. Apapun keadaan boleh terjadi sehingga kita tidak tawar hati, kita tidak takut. COVID aja bisa kita lewat. Jangan gentar, jangan takut. Mari tetap teguh
di dalam iman kita berdiri sebagai laki-laki. Berjaga-jagalah, tapi jangan lupa tetap senantiasa berjaga-jaga. Itu contoh yang pertama, yaitu Tuhan Yesus waktu dia menghadapi peristiwa salib yang akan kita peringati nanti hari Jumat. Dia tetap teguh, walaupun dia dikhianati, dijual dengan 30 keping uang perak. Kan demi ekonomi dia menjual Tuhan Yesus. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, Paulus tetap tegar dan tidak tawar hati dalam mengabalkan Injil Kristus. Jadi Paulus tetap tegar dan tidak takut tawar hati, tetap percaya penyertaan Tuhan walaupun di penjara dan dianiaya. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama. 2 Korintus 4 ayat pertama. Ya. Dengan perikop harta rohani dalam bejana tanah. Ya, harta rohani dalam bejana tanah. Apa kata firman? Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ini kata Paulus kepada jemaat Korintus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus di nasihat-nasihat terakhir. Dia berkata, oleh kemurahan Allah, oleh anugerah Tuhan kami telah menerima pelayanan ini. Terus, karena itu kami tidak tawar hati. Karena itu kami tidak tawar hati. Nah, sekarang dalam Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, apa katanya? Ayat 16. Ya. Dengan perikop jangan tawar hati. Ya, jangan tawar hati. Juga waktu menghadapi maut. Juga waktu menghadapi maut. Terus? Sebab itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, walaupun manusia jasmani kami, lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami, manusia rohani kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Dari sehari ke sehari. Habis ya? Habis. Oke. 17. Dah, itu aja. Jadi Paulus tetap tegar dan tidak tawar hati. Dia tahu kalau Tuhan yang memberikan dia pelayanan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman yang mau terlibat dalam pelayanan. Tapi banyak orang yang menjual terlalu tinggi harga dirinya. Dia tidak mau merendahkan diri. Dia lupa kalau hidupnya itu adalah dari Tuhan, anugerah. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, lakukan dengan baik. Itu adalah anugerah Tuhan. Jangan sombong, jangan tinggi hati engkau jadi orang. Paulus dengan jelas mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Paulus bagaimana dulu seorang penganiaya orang Israel. Dia dulu membunuh semua imam-imam kepala. Orang percaya pengikut Tuhan Yesus dibunuh. Terus akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan berbalik. Waktu dia berbalik menjadi pelaku-pelaku kebenaran, tantangannya tidak gampang. Waktu dia berbalik menjadi orang benar, tantangannya banyak. Pertama dikhianati, dijauhin oleh teman-temannya. Jadi orang-orang benar zaman-zaman sekarang berat tantangannya. Itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena siapapun mereka orang benar yang bertahan dalam imannya sampai akhir, maka dia akan mendapat bagian kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Firman itu yang mengatakan. Jadi tantangan orang-orang benar zaman sekarang berat sekali. Demikian juga Paulus mengalami, sudah menjadi pemberita kebenaran, menyelamatkan banyak orang, tetapi dia di penjara. Jadi pertama satu hal yang sungguh sangat luar biasa yang saya pegang dalam pribadi Paulus. Saya tidak menyamakan diri saya sebagai Paulus, tidak. Paulus jauh. Hidupnya luar biasa. Dia totalitas mengikut Tuhan. Di dalam
Korintus 4 ayat 16. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari, karena Tuhan yang memelihara hidupnya Paulus. Ditutup dari pintu satu, tidak dapat berkat di satu kota, dia pindah ke kota lain. Bahkan banyak orang-orang yang mengikut dia. Jadi sebagai orang-orang benar di zaman-zaman sekarang, jangan kecil hati. Karena Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan boten sare. Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah tidur. Dia melek. Jadi hati-hatilah orang yang fasik, yang memperlakukan orang-orang benar dengan tidak baik. Kalau orang-orang fasik, dia harus lebih tekun berjuang. Izinkan Roh Kudus hadir di dalam hatinya. Sehingga karakter-karakternya itu boleh berubah. Sehingga selubung di matanya itu dibukakan. Sehingga dia sadar kalau selama ini mungkin dia melakukan kejahatan. Demikian juga Paulus berbicara dengan jemaat Korintus. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kenapa dia tidak tawar hati? Karena Allah senantiasa menyertai Paulus di dalam pelayanannya. Paulus berdiri sebagai seorang laki-laki yang sejati. Dia tetap teguh dalam imannya sampai walaupun dia mati di rajam terakhir. Tapi dia tetap teguh dengan imannya. Itu contoh yang kedua tentang bagaimana kita harus punya sikap teguh, tetap berdiri dalam iman sebagai seorang laki-laki. Yang kedua Paulus. Nah sekarang yang ketiga, contoh yang ketiga, tetap sifat teguh dapat kita lihat daripada seorang prajurit sejati tetap setia berjuang sampai darah penghabisan. Dalam 2 Timotius 2. Tolong Mas Anton, seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Ikutlah menderita sebagai seorang apa? Prajurit yang baik. Dari Kristus Yesus. Dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, yaitu menderita sama dengan apa yang dialami Paulus. Jadi menderita untuk kebenaran, ada upah kekal yang kita dapat di surga. Tapi kalau kita menderita karena kefasikan, kita akan betul-betul sungguh-sungguh menderita sampai akhir hidup kita di neraka. Makanya kalau orang fasik harus betul-betul berjuang sehingga dia lepas dari permasalahannya dia. Berjuang, izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan Yesus betul-betul bersemayam di dalam hatinya. Jadi seorang prajurit sejati ikut menderita, berjuang, terus seorang prajurit yang sedang berjuang, ya, tidak memusingkan dirinya, sendiri, terus dengan soal-soal penghidupannya. Terus supaya ya, dengan demikian ya, ia berkenan kepada komandannya. Dia berkenan kepada komandannya. Jadi seorang prajurit sejati itu setia berjuang mati-matian dengan segenap hati untuk berkenan kepada komandannya. Jadi komandan kita adalah prajurit Kristus. Kita harus berjuang senantiasa. Jadi tobat itu bukan cuma pas hari Minggu atau pas saat berantem sama istri atau sama suami baru tobat. Setelah lewat kumat lagi. Enggak, bertobat itu setiap hari. Maka pentingnya kita datang kepada Tuhan, berdoa setiap hari, minta ampun kepada Tuhan karena banyak dosa yang kita lakukan. Jadi seorang prajurit sejati dia berjuang setiap hari agar dia berkenan kepada komandannya. Sampai darah penghabisan, sampai maut memisahkan kita. Kita harus tetap berjuang, teguh pegang, teguh iman yang kita percaya di dalam Kristus. Seorang yang prajurit yang benar banyak
tantangannya. Kristus saja yang nyata-nyata dia adalah anak Allah, dikhianati, ditangkap, diprovokasi. Ya, imam-imam yang mengumpulkan dia provokasi. Malah Barabas yang dilepaskan, dibebaskan. Jadi seorang prajurit sejati tetap setia berjuang sampai penghabisan. Jadi milikilah hati seorang prajurit. Di dalam setiap tantangan kita harus siap berjuang, berubah. Untuk berubah itu perlu perjuangan. Kalau kita tobat, bilang tobat sungguh-sungguh. Jangan tobat tomat. Atau anjing kembali kepada mutahnya. Apakah hidup kita sama dengan anjing? Tidak ada satupun dari kita tidak mau dikatain begitu. Tapi banyak orang tidak sadar, dia kembali kepada dosa-dosa yang lama. Jadi marilah kita berjuang, miliki sikap hati seperti seorang prajurit, tetap senantiasa berjuang dan senantiasa setia mengikut Tuhan. Jadi prajurit yang sejati yang ikut menderita sebagai prajurit yang baik daripada Kristus. Sebagai seorang laki-laki sejati, tetap berdiri teguh dalam iman, berani menghadapi tantangan dan percaya Tuhan menyertai kita. Saat ini barusan saya sempat ngobrol juga di lobi sama anak-anak GSRPs di tempat ini. Pariwisata secara kedatangan tamu waktu awal bulan Maret itu datanya diungkap oleh pemerintah Bali sama Badung, jumlah tamu yang datang ke Bali selama tahun 2024 di-compare dengan tahun 2025 sampai bulan Februari itu 24% lebih tinggi daripada tahun 2024. Lebih banyak daripada tahun 2024. Jumlah tamu datang ke Bali itu lebih banyak. Tetapi kenapa kok hotel-hotel sepi di Bali saat ini? Hotel-hotel sepi di Bali. Itu yang menjadi pertanyaan pemerintah saat ini. Barusan saya tanya di lobi, sepi Pak sekarang. Waktu ini aja lebaran, tapi sebentar aja. Mudah-mudahan pas Paskah ini nanti ramai, saya bilang itu ke Prenopis. Hotel-hotel yang betul-betul hotel yang konvensional, kayak Infinity, Westin, Four Seasons, Ritz-Carlton, mereka Niko berjuang cari tamu. Susahnya dia berjuang nyari tamu untuk menghidupi karyawannya, untuk membayar utang daripada ownernya. Tamu-tamu yang tinggal di hotel sekarang sepi, mereka kebanyakan tinggal di private villa, private guest house. Yang mana guest house sama private villa tidak terdata oleh pemerintah. Pajaknya tidak tercatat, nggak ketahuan dia tinggal di mana dia. Jadi dia akan kelihatan kalau dia mungkin naik Grab, makan di restoran, puji Tuhan kalau makan restoran, kalau restoran itu nyetor pajak ke pemerintah. Tapi kalau dia tinggal di rumah pribadi, dia tidak bayar pajak, rumah pribadi tidak pernah bayar pajak ke pemerintah. Dan itu sulit dilacak. Bayangin tamu bertambah banyak tapi hotel sepi. Tapi buat teman-teman yang kerja di hotel jangan takut. Kalau engkau tetap setia mengikut Tuhan, taat beribadah, Tuhan akan menyertai engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau sedetik pun. Jangan takut, tapi kalau kita berlaku fasik di zaman-zaman sekarang, menganggap dirinya paling benar, sombong tinggi hati, hati-hati. Kemarin saya baca istilah baru untuk trading. Jadi semua saham-saham dunia itu anjlok. Terus ada silent buyer
apa namanya istilahnya yang baru. Dia beli, waktu dia beli saham itu harga murah, tahu-taunya saham itu naik. Dia mencari keuntungan yang tidak baik. Ini adalah tantangan-tantangan zaman akhir yang sedang kita hadapi saat ini. Di tengah-tengah gejolak ekonomi dunia yang membingungkan, jangan tawar hati, itu pesan firman Tuhan. Kalau sinode GPT di Indonesia saat ini mencanangkan tahun 2024 itu adalah tahun kewaspadaan. Jadi agar kita waspada, dalam artian kita berjaga-jaga senantiasa. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan hadir, kapan Tuhan datang. Jadi kita diingatkan agar kita tetap waspada. Tuhan Allah bersama dengan kita. Itu adalah suatu keyakinan yang kita pegang. Kalau kita tetap setia, respon benar kepada kebenaran firman Tuhan, mengikuti firman itu, tidak makan jasmani aja, baca renungan setiap hari. Minimal kita makan, kita buka sosial media, buka Instagram, buka TikTok, kita bisa sampai 3-4 jam. Baca renungan, berapa menit? Sampai tidak 10 menit, renungan itu udah selesai, baca kok. Baca renungan aja tidak mau. Mari kita isi tubuh rohani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tubuh rohani kita kuat di tengah-tengah badai yang terjadi saat-saat ini. Sehingga kita punya roh kebijaksanaan, bisa menimbang, bisa tetap waspada dan berjaga-jaga di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Kalau kita tetap benar, setia, taat, jujur mengikut Tuhan, Tuhan Allah akan senantiasa bersamamu. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, jangan tawar hati. Berdirilah teguh dalam iman. Di tengah-tengah gejolak dunia yang membingungkan, jangan tawar hati. Tuhan Allah bersamamu senantiasa. Tuhan Allah bersama kita semua, apalagi kita berespon benar, taat, jujur, setia, mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Yosua 1 ayat 9 itu sudah mengingatkan kita jangan tawar hati. Ulangan 31 ayat 8, Mas Anton sekali lagi baca. Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan yang akan berjalan di depanmu. Kalau engkau setia, kalau engkau tidak hidup fasik, kalau engkau tidak keras kepala, kalau engkau tidak tegar tengkuk seperti bangsa Israel, tetapi engkau berubah, berespon positif kepada Tuhan, mau berubah, mau bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Terus Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia, Tuhan Allah, akan menyertai engkau. Walaupun tantangan dunia saat ini berat bagi engkau, tapi Dia akan menyertai, yang akan memampukan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan Dia, Tuhan Allah, tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Janganlah takut. Dan janganlah patah hati. Janganlah patah hati. Seberapa besar permasalahan yang sedang kita hadapi saat-saat ini, serahkan kepada Tuhan. Miliki respon hati yang baik dan benar. Setiap waktu, setiap kesempatan, kalau Tuhan ingatkan, datang kepada Dia, ucapkan syukur dalam doa. Kalau engkau berbuat salah, minta ampun. Karena semasa kita hidup, kita diberi kesempatan sama Tuhan. Jangan ikut kepada bangsa Israel, satu generasi hilang. Dan bahkan waktu dia keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, dia diberi waktu 40 tahun. Jadi buat orang-orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk, untuk menerima damai sejahtera, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan itu perlu 40 tahun. Dia berkutak-kutak. Jadi kalau seandainya dia bekerja mati-matian, tapi dia hasilnya tidak bisa dia nikmati. Karena kemarin saya dengar, info yang terakhir saya dengar, kalau sejatinya orang berjalan kaki
dengan berjalan kaki cepat dari Mesir masuk Israel itu cuma butuh waktu 10 hari. Jalan kaki 10 hari. Tetapi karena dia keras kepala, Tuhan proses di padang gurun 40 tahun. Maukah kita ya? Harusnya kita menikmati lotre yang besar, hadiah yang terbesar, keselamatan dan berkat-berkat Tuhan. Terus kita mengeraskan hati, akhirnya gagal. Kita tidak mau bekerja sama-sama Tuhan. Mari di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, jangan kau keras hati, jangan tawar hati. Berdirilah teguh dalam iman, berdiri seperti seorang laki-laki. Saya minta imam-imam musik ke depan, kita sama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan sudah kita dengar, kita memasuki minggu-minggu peringatan sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dia sendiri sudah memberikan teladan. Kristus teguh dan kuat, taat, tidak tergoyahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus berjuang, tetap berdoa. Walaupun sebagai manusia dia begitu merasakan berat sekali. Paulus tetap tegar, tidak tawar hati. Karena oleh kemurahan dia sadar, oleh kemurahan Allah dia menerima pelayanan itu. Karena itu janganlah engkau tawar hati. Mari kita naikkan pujian yang terakhir. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu berbiru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita ulang pujian ini dari awal. Dan tak pernah janji, dengan selalu biru. Tuhan tidak berjanji, selalu menyertai. Haleluya. Serahkan, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada sana setia percaya. Mujizat Tuhan akan terjadi bila kita setia dan percaya. Kita tidak akan berputus asa, kita akan menyerah. Mujizat Tuhan akan terjadi saat hati kita menyembah. Makna penting daripada pujian yang kita naikkan sama dengan kebenaran firman yang barusan. Tuhan yang berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah yang senantiasa menyertai kita. Siapakah yang akan Tuhan sertai kita? Orang-orang yang setia, yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus,
yang senantiasa memberikan waktunya kepada Tuhan di dalam roh dan penyembahan. Jangan ingat Tuhan waktu engkau ada masalah saja. Jangan cari Tuhan pada saat engkau lagi susah. Tapi firman-Nya dengan jelas, Dia setia senantiasa menyertai kita. Jika engkau ingin pulih dari permasalahanmu, carilah Tuhan senantiasa. Minta ampun. Berubahlah setiap hari, setiap saat. Jangan melakukan hal dosa-dosa yang sama. Kalau engkau berbohong, kalau engkau keras kepala, berbalik dari jalan-jalan. Maka mujizat Tuhan akan terjadi. Sehingga benar pujian ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu baru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah, haleluya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan sakit hati percaya. Glory, haleluya, Yesus, haleluya. Bapak, pada pagi hari ini saya terbeban, rindu mendoakan Bapak Ibu. Dengan posisi kita masih memejamkan mata kita, mari arahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Jika saat ini engkau mengalami pergumulan hidup yang begitu berat, rasanya tidak ada jalan keluar, tapi percayalah, mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Jika engkau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Inilah kami Tuhan, hamba-Mu tahu kami tidak punya kemampuan apa-apa, hamba-Mu tidak punya kemampuan apa-apa. Namun kami percaya Engkau punya Allah yang berkuasa atas hidup kami, yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang dapat kami katakan, apa yang dapat kami pikirkan, apa yang kami dapat lakukan. Pada pagi hari ini kami mengundang jemaat-Mu Tuhan, mereka yang mengalami permasalahan pelik saat-saat ini, karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Biarlah kami belajar menyerahkan permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar taat tunduk akan otoritas yang daripada Engkau. Seperti seorang prajurit, seperti seorang Paulus. Pada pagi hari ini kami menyerahkan diri kami. Hamba-Mu mau dirubahkan. Taruh tangan kirimu di dadamu. Saya akan berdoa. Tuhan yang penuh rahmat dan kasih. Kasih-Nya tidak terbatas. Kuasa-Nya masih bekerja dahulu, sekarang, dan bahkan sampai masa depan kita. Sehingga kita tidak tawar dan tidak takut lagi. Tantangan yang sedang dihadapi saat ini, Tuhan akan berikan jalan keluar. Dia akan memberikan engkau kekuatan untuk bisa melewati. Andalkan Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu. Haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu turun, mengingatkan kami, sehingga kami tidak menutup hati akan kebenaran firman-Mu. Kami tidak menutup hati akan kuasa yang ingin Kau kerjakan, Tuhan. Kami terima kuasa yang daripada Engkau saat ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu, yang memberikan kekuatan sehingga kami akan mampu melewati permasalahan ini. Dan kami menjadi pemenang.
Kami mampu, kami kuat, kami diberkati karena Tuhan Engkau memberkati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat dan kuasa yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, dan jalan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kau bukakan. Karena Engkau berjalan di depan kami. Amin. Tidak ada satupun musuh yang dapat menghancurkan hidup. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Di dalam situasi yang sulit ini Engkau mengingatkan kami berdiri teguh dalam iman, jangan tawar hati. Firman-Mu mengubahkan sikap hati kami. Amin. Kami sudah menerima bagian yang terbaik yaitu kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kami kembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar taat untuk menyukakan hati-Mu lewat gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan haleluya persembahan ini. Mampukan daripada pengurus, mampukan kami untuk mengelola keberkat-Mu. Untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan kemuliaan nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Terus selanjutnya saya serahkan Pak Abdi. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sudah diberkati pagi hari ini. Amin. Haleluya ya, tetap jangan menyerah, jangan putus asa. Baik, kita sudah terima berkat rohani dan kita mau memberikan berkat jasmani yang Tuhan sudah percayakan pada kita ya. Nah, kita akan iringi dengan satu pujian beres kabel ya. Haleluya. Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Panjatake masalah, karang tekan gonta ganti. Ojo wedi, lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Yo, bahasa Jawa lagi. Panjatake masalah, karang tekan gonta ganti. Ojo wedi, lan ojo kuwatir, bareng Gusti. Yesus masih ya urip akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih ya uripmu akeh masalahe. Ono Gusti Yesus, bahasa Jawa yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya.
penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh, beres kabeh. Haleluya. Haleluya. Beres kabeh, amin Bapak Ibu ya. Yes. Silakan duduk lagi Bapak Ibu ya. Baik ya. Ya, rasanya sukacita ya Bapak Ibu, beres kabeh rasanya. Amin. Haleluya. Baik ya. Berikutnya saya akan memberitakan info sepekan ke depan ya. Tim multimedia ya bisa disiapkan. Baik, terima kasih tim multimedia ya, itu info sepekan ke depan ya, dan ada yang saya tambahkan untuk 1 minggu ke depan ini ya, yang ulang tahun pribadi 1 minggu ke depan bulan April ini tidak ada ya, tidak ada. Jadi awal bulan kemarin sudah banyak ya. Ya, sudah termasuk sudah saya borong sama anak saya ya. Baik, yang berikutnya ulang tahun pernikahan ya, seminggu ke depan. Ini tanggal 15 April ya, ulang tahun pernikahan ada Pak Johannes Edward Simanjuta dan Ibu Eha Umayanti ya. Ini yang di belakang saya ini ya, Ibu. Selamat anniversary ya untuk tanggal 15 April. Berikutnya tanggal 18 April juga ada di sini ya, Mas Daniel Mulyo Catmiko ya. Dan Mbak Diah ya, Gusti Ayu Diah Marang ya. Selamat anniversary ya untuk tanggal 18 ya Mbak, Mas. Baik, info tambahan lagi ya, nanti saya ingatkan lagi hari Jumat ya, ada kebaktian Jumat Agung ya, tanggal 18 April ya, jam 8:30 pagi tetap di forum di tempat ini ya Bapak Ibu ya, jangan lupa ya. Ini Jumat Agung, hari Jumat ya, ada hari Minggu ya, jangan sampai lupa.
langsung tanggal 18 April. Ya, berikutnya hari Minggu depan ini ibadah Paskah Bapak Ibu ya, tanggal 20 April ya, tetap di ballroom jam 8:30 pagi ya, jangan melewatkan ibadah Paskah juga ya minggu depan. Kemudian berikutnya tetap hari Jumat ada ibadah doa. Kamis ya. Oh, ibadah doanya hari Kamis ya, hari Kamis ibadah doanya ya jam 6 sore ya, untuk seluruh pelayan yang terlibat hari Jumat dan hari Minggu ya. Nanti mungkin akan diinformasikan lagi ya lewat kita ya. Baik, itu saja yang saya tambahkan ya. Jadi kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita apresiasi seluruh pelayan yang terlibat. Oke, nanti setelah kita pujian yang berulang tahun pernikahan nanti datang ke depan. Kita naikkan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati, mampu berseberangan, percaya kuasanya, ku waspada kemenangan dari kiranya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Tuhan yang telah mendengarkan dan menjawab doaku. Sambutkan Daniel sama dia. Haleluya Yesus. Amin. Glory haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau senantiasa Allah yang memberkati kami. Demikian juga di depan kami ada saudara Daniel sama istrinya dia. Demikian juga ada Leha Umayanti Tuhan, suaminya yang tidak datang pada pagi hari ini yang akan merayakan ulang tahun pernikahan nanti tanggal 15 sampai tanggal 18. Kami serahkan hamba-hamba ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena sampai saat ini Tuhan, Engkau memelihara hidup nikahnya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Kerinduan kami, kerinduan hamba-Mu ini, biarlah hidup mereka, hidup nikah mereka semakin hari boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Rela berkorban Tuhan, di mana seperti Engkau telah berkorban untuk menebus, haleluya, hidup kami. Biarlah mereka juga saling berkorban dengan pasangannya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan dan Engkau bertata di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Demikian juga anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati. Haleluya, ekonomi dalam perumahan, dalam rumah tangganya juga Tuhan.
Kami tetap serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, terlebih lagi Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya. Serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana setiap 1-2 orang daripada umat-Mu bersatu hati berdoa datang kepada Engkau, maka Engkau akan menjawab doa-doa mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami dan akan menyertai seluruh anak-anak-Mu yang bekerja di pariwisata. Demikian juga Tuhan, setiap usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu Tuhan Engkau berkati Tuhan. Baik mereka yang ada di Bali, di luar Bali, bahkan saudari-saudari kami Tuhan, baik ada Itali, di Turki, di Amerika Tuhan, haleluya, bahkan di Australia, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan tetap teguh dalam imannya Tuhan, berjuang sebagai seorang laki-laki di tengah tantangan yang sedang terjadi Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaannya, Engkau berkati, haleluya, rumah tangganya Tuhan. Demikian juga kami yang hadir pada pagi hari ini. Saudara-saudari kami yang mungkin lama tidak beribadah namun saat ini Tuhan boleh mengunjungi kami. Ida bersama temannya, Tuhan Engkau kuatkan Tuhan. Engkau adalah jawaban dari setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Engkau adalah sumber berkat yang dalam hidup kami Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah buat kami. Kami merasakan Tuhan ada beberapa saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh. Andreas yang sudah disehatkan, disembuhkan, itu semua karena Engkau yang menolong Tuhan. Biarlah kesembuhan pemulihan yang total terjadi Tuhan, sehingga hamba-Mu ini semakin hari semakin menyukakan hati-Mu, semangat sehat untuk bisa mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah. Demikian juga orang tuanya Pak Ronald, Pak Herman, kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya, roh bingung semua disingkirkan, darah Yesus menghancurkannya. Kami yang hadir Tuhan, Engkau berkati, anak-anak kami Engkau berkati Tuhan. Jika sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Baik kami berjalan kaki, berkendaraan, Tuhan Engkau sertai Tuhan. Pemilik dari hotel ini, Pak Gun, Ibu Merlin dan anaknya yang akan kuliah di Melbourne, Rachel, kami serahkan ke dalam tangan penyertaan daripada Engkau. Kau berkati senantiasa Infinity Ministry, Kau berkati Hotel Infinity, seluruh karyawannya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau. Mari arahkan kedua belah tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan jadikan kami berkat dimanapun kami ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima berkat Tuhan. Katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu semua. Terima kasih Pak Abdi, terima kasih.